Oke, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha, host Tribun Jabar untuk kasus-kasus ulasan kasus terkait hukum. Kali ini kita akan membahas kajian hukum, nggak kajian hukum juga sih, apa? Menganalisis, membedah kasus yang sedang ramai sekarang, yaitu kasus Vina Cirebon yang mulai ramai sejak 2 pekan terakhir, bermula dari orang kasus kesurupan, diadaptasi jadi sebuah film, dan kemudian akhirnya jadi ramai. Nah, di tengah keramaian imbas dari film itu, muncullah sekarang ada pengakuan dari pengacara sejumlah terpidana. Ada, ini sebenarnya kan 8 orang. Bersama saya sudah ada Bang Yogi Nainggolan dan Tohab. Bang Tohab. Beliau-beliau ini adalah kuasa hukum atau penasihat hukum dari 5 terpidana. Salah satunya ada Rivaldi, Bukan. Ada Eko Eko. Ramadhani, Hadi Saputra, dan ada 3 orang lagi. Ya. Nah, seperti saya ulas dulu sedikit bahwa dalam kasus ini tuh sudah ada 8 terpidana. 7 orang diantaranya sudah divonis bersalah dan dipidana Umur hidup, dan beberapa diantaranya sudah ada yang kasasi ya Bang ya. Ya. Dan hukumannya tetap tidak berubah. Dan untuk lebih jelas, Satu orang lagi udah bebas. betul bebas Ya, dibawa. Lebih detail kasus ini, saya sudah hadirkan langsung Bang Yogi Nainggolan dan Bang Tohab. Selamat siang Bang, terima kasih sudah Siang, bisa sore. hadir di studio kami. Terima kasih. Ini kemarin saya kontak Bang Yogi Nainggolan, langsung bersedia gitu Bang. Ya. Bang, ini abang ini kemarin, respon kemarin ibaratnya menyiram bensin ke tengah bara api. Udah jadi agak ramai lagi. Ya. Ada apa Bang sebenarnya sini Bang? Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Salam keadilan. Terima kasih undangan dari Tribun. Ini mungkin untuk sekian sekali saya berbicara di hadapan media, baik cetak maupun elektronik, karena kami juga dulu ada semacam batinnya yang bergerak terus. Suatu saat ini akan terbongkar. Ya, apa sih yang dirasakan oleh klien kami, dihukum tanpa ada kesalahan, kira-kira begitulah. Oke. Dan semua fakta persidangan juga sudah kita jelaskan, tetapi apa daya, kami tetap akan menghormati putusan pengadilan yang sudah diputus di tahun 2017. Jadi begini. Mohon waktu Bang, izin Bang. Ya. Bang ini biar lebih jelas, abang ini megang yang mana Bang terpidananya? Oke. Jadi kami memegang 5 terpidana. Oke. Kita katakan terpidana karena sekarang mereka sudah divonis ya. Antara lain ada saudara Eko Ramadhani, ya. Ada saudara Hadi Saputra, ada Eka Sandi, ada Jaya, dan ada Suprianto, 5. Sedangkan terpidana lainnya seperti Ripaldi itu dipegang oleh pengacara yang lain. Terus saudara katakanlah Saka Tatal dan Sudirman dipegang oleh pengacara yang lain. Dan untuk yang 3 orang ini saya hanya memberikan informasi. Yang satu itu anak di bawah umur, pada saat itu sudah selesai dia menjalani hukuman dan sudah juga muncul di media ceritanya dia apa yang pernah mereka alami. Sementara yang 2 berikut klien kami masih menjalani hukuman seumur hidup di LP Kosambi daerah Cirebon. Gitu. Oke. Bang, ini kalau kemarin itu kan kita ramainya itu soal DPO 3 orang nih, DPO 3 orang yang belum ketahuan. Betul. Nah, ternyata belakangan juga ada pengakuan dari abang bahwa 8 orang ini bukan pelaku sebenarnya. Ya. Ada apa Bang? Baik, terima kasih. Inilah yang menjadi teka-teki mulai dari awal proses penyidikan yang kami rasakan banyak sekali kejanggalan. Makanya kenapa saya berani mengatakan statement di dalam pertemuan yang dipandu oleh Ibu Anggi dari TV One, ya, dengan program 2 sisi. Ini ada rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polresta Cirebon. Nah, kenapa saya berani mengatakan itu? Karena ada fakta yang kami temukan. Pertama, bahwa klien kami ini yang 5 orang, ya, yang 5 orang bersama dengan teman-temannya dipukul kejadian itu jam 20 sekian, ya, 21 kejadian, itu berada di depannya rumah Ibu Nining, gitu. Mereka adalah pekerja kasar dan pekerja bangunan. Gitu. Siapa Bang ini? Siapa? Ya, ini anak-anak 5 orang ini bersama dengan yang lainnya. Okay. Ya. Di samping 5 orang ini ada juga salah satunya anaknya Pak RT namanya Kavi, ikut dalam kumpul-kumpul itu. Karena warung milik Ibu Nining ini sudah tutup,
dan mereka masih ada di sana kumpul-kumpul. Namanya anak muda kan suka bersuara sehingga gaduh. Ibu Nining itu meminta mereka untuk berpindah. Lalu berpindahlah ke rumahnya Pak RT yang kosong bersama dengan anaknya bernama Kapi itu. Nah, di sanalah melanjutkan mereka ngomong-ngomong sampai besok paginya. Nah, sementara ada kejadian yang tidak mereka ketahui di flyover di Jalan Perjuangan ya. Iya. Nah, kejadian itu kemudian ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Tentu pihak kepolisian itu turun ke lapangan dan menemukan di situ ada laka lantas. Nah, kenapa kita mengatakan laka lantas? Itu juga kita dapatkan dan kita juga turun investigasi setelah kami diberikan surat kuasa oleh keluarga korban setelah perkara itu Dilimpahkan. penanganannya dari Polresta Cirebon Kota ke Polda Jabar. Jadi kami pada awalnya belum mengetahui ada kasus di Cirebon. Nah, jadi kasus Cirebon itu mulai ditangani oleh penyidik tertanggal 31 Agustus 2016, kejadiannya tanggal 27 Agustus 2016. Nah, artinya setelah kami menerima surat kuasa dari orang tua kelima terpidana ini, kami juga tidak serta-merta mau menerima. Karena kami juga harus melakukan suatu investigasi, benar enggak gitu kan ya, anak-anak kalian itu tidak melakukan suatu kejahatan. Maka kami berangkat ke Cirebon. Berangkat ke Cirebon menemui orang tua mereka yang kehidupannya juga sangat strata sosialnya sangat memprihatinkan. Jadi terketuk hati kami untuk membantu di dalam pelayanan hukum itu pada awalnya. Selanjutnya kami menemui penyidik Polda Jabar, di mana klien-klien kami ini sudah berada di sana. Penyidik Polda Jabar itu sangat terbuka untuk kami. Tidak pernah menghalang-halang kami untuk bertemu dengan klien-klien kami. Jadi suatu ketika kami datang ke Polda Jabar, ingin ketemu dengan kami dengan memperlihatkan surat kuasa, welcome tuh penyidik. Dan dipertemukan dengan kami masih melihat ya tanda-tanda kekerasan fisik yang terjadi di tubuh mereka. Tanda-tanda kekerasan fisik baik di wajahnya maupun di tubuhnya. Yang tidak bisa kami katakanlah itu karena apa? Benda tajam kah? Karena pukulan kan sebagainya. Tapi itu ada. Dan ternyata kekerasan fisik ini sudah tersebar di media. Walaupun kami hanya melihat dari fisik. Oh, itu 2017 ya Bang? Iya, 2016. 2016. Udah tersebar di media. Nah, setelah tersebar di media kami mencoba mencari tahu. Ternyata betul kekerasan fisik ini sudah viral di media. Nah, lalu suatu ketika kami diundang lagi oleh penyidik Polda Jabar bahwa akan ada pemeriksaan tambahan. Kami hadir untuk mendampingi. Nah, di saat itu di depan kami penyidik juga mempertanyakan, ini ada BAP yang diproduksi di Polres Cirebon Kota. Nah, lalu itu dikembalikan kepada ya klien kami, apakah hasil pemeriksaan yang di Polres Cirebon Kota itu apakah itu masih tetap atau ada berubah. Mereka mengatakan kami diperiksa di sana dalam posisi tekanan dan kami sudah teraniaya secara fisik. Kami tidak bisa berdaya sehingga apa yang dikehendaki penyidik kami mau. Sedangkan kami tidak mengenal kedua korban, tidak kenal juga kepada DPO. Jadi tidak kenal mereka. Nah, dalam perjalanan itu lalu di BAP dengan ada perubahan sehingga mereka mencabut semua apa yang diuraikan di dalam BAP terdahulu dan kembali kepada BAP yang dibuat di Polda Jabar karena mereka sudah nyaman. Artinya di sini Polda Jabar itu profesional. Hanya sayangnya gitu kan ya, ketika ada rekonstruksi yang akan dilaksanakan di wilayah Cirebon, ya, terus ada di situ adegan-adegan, kami melihat adegan itu di luar daripada apa yang mereka lakukan, sehingga kami waktu itu menolak adegan yang lain. Sedangkan adegan yang kedua, yang pertama dan kedua, kami mau, yaitu pada saat mereka kumpul-kumpul di depannya Ibu Nining di malam itu antara jam berapa? Jam 21 terakhirnya 30. Dan adegan yang di rumah daripada Pak RT. Nah, adegan yang di depannya di rumah Ibu Nining itu di shot. Tapi ketika masuk ke wilayah di depannya di rumahnya Pak RT melarang. Ya, karena dia sudah menyelamatkan anaknya si Kapi itu dari kantor polisi.
Jadi dia sekarang berbalik melawan kami, gitu kan? Bahwa anaknya itu tidak bersama dengan yang lainnya itu tidur di situ. Padahal ini semua terpidana yang bukan satu dua orang, bahkan lebih dari beberapa orang, termasuk juga tetangga-tetangga mengatakan bahwa malam itu ada sekelompok anak muda masuk ke rumah itu tidur. Nah, Pak RT ini hanya menyelamatkan putranya. Nah, selanjutnya, nah, kenapa klien kami ini dilakukan penangkapan semena-mena oleh orang tua daripada almarhum Eki yang bernama Rudiana yang berdinas di Polres Cirebon bagian narkoba. Dia menerima informasi yang sesat dari dua orang namanya Aib dan Dede. Aib dan Dede itu adalah pekerja di tempat cucian mobil di jalan apa itu? Jalan Perjuangan itu dekat SMP 11. SMP 11. Sementara klien kami itu duduk-duduk agak di dalam kurang lebih 100 meter yang tidak ada di jalan utama. Nah, Sebentar, Bang. Saya potong dulu sebentar. Oke. Saya ini flashback dulu ya. Jadi berdasarkan dakwaan nih Bang ya, dakwaan kasus, dakwaan untuk Rivaldi dan Eko Ramadhani itu, ini peristiwa bermula ketika Rivaldi, CS dan kawan-kawan ini dia sedang mencari kelompok geng motor, Bang. Akhirnya mereka kumpul. Sebelum kumpul mereka minum minuman keras jenis Ciu. Nah, di perjalanan mereka bertemu dengan korban, saudara Eki dan Vina. Dan kebetulan waktu itu Vina katanya menggunakan jaket salah satu geng motor. Hingga akhirnya Rivaldi dan kawan-kawan itu mengejar saudara Eki dan Vina hingga akhirnya tertangkap dan dibawalah ke warung Bu Nining di Jalan Perjuangan di depan SMP 11 gitu. Nah, disitulah terjadi peristiwa eksekusi itu, Bang. Nah, yang aku jadi pertanyaan tadi kan katanya yang maksud Abang itu, apakah Rivaldi itu bukan ada yang di sana? Bukan di tempat kumpul-kumpul ya. Kejadian itu Rivaldi itu karena ditangkap karena memang pada saat bersamaan ada di lokasi sekitar itu atau bagaimana? Ya. Nah, ini yang saya luruskan. Pertama, Rivaldi ini tidak kenal kepada yang 7 orang. Rivaldi ini tidak kenal dengan yang 7 orang dan yang 7 orang tidak kenal sama dia. Dan klien kami dan termasuk juga klien dari kantor pengacara lain itu bukan kelompok geng motor. Terlepas kata Rivaldi dan kawan-kawan ini bukan geng motor. Bukan. Rivaldi dan ke-7 terpidana, 1 udah keluar yang anak di bawah umur, tidak kenal dengan dia. Ya. Termasuk juga terpidana yang masih sekarang berada di LP itu tidak kenal dengan dia. Dan klien kami ini bukan bagian daripada geng motor. Saya tidak mau ibaratnya geng motor M. XTC lah kita bicarakan ya. Sedangkan Rivaldi ini saya nggak tahu riwayatnya. Hanya Rivaldi ini tersangkut perkara membawa senjata tajam, samurai, yang sudah ditangkap tanggal 30 Agustus oleh kepolisian di Cirebon. Dan di dalam penahanan dia tanggal 30 itu. Berarti ada peristiwa sebelumnya. Kan? Nah, artinya kalau ada informasi seperti itu, berita yang tersiar, itu semua keliru. Keliru semua. Keliru. Makanya saya luruskan bahwa klien kami berada di sebuah gang di depannya rumah Ibu Nining yang jaraknya dengan jalan utama ada kurang lebih 100 meter. Berarti intinya si Rivaldi CS Rivaldi ini itu ada di sekitar lokasi kejadian? Tidak ada. Tidak tahu kami, tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ya. Entah dimanapun dia ditangkap oleh kepolisian, ya, pada tanggal 30 September itu 30 ya. Itu bukan di lokasi kejadian atau bukan pada saat kumpul-kumpul dengan klien kami. Ini perlu saya luruskan supaya nanti masyarakat luas bisa paham apa sih yang terjadi. Nah, selanjutnya dapat saya jelaskan telah mendapatkan informasi yang sesat dari Aib dan Dede ini. Nah, Aib dan Dede ini adalah pegawai daripada cucian mobil. Saksi. Nah, sebelumnya orang tua daripada Ceki sudah melakukan penyelidikan sendiri dan bertemu dengan mereka. Ternyata Aib dan Dede ini memberikan informasi ya bahwa ada anak-anak kumpul di gang itu malam itu. Malam itu ya. Nah, orang tua daripada almarhum ini langsung berpikiran sederhana bahwa mereka lah bagian daripada pelaku yang terjadi di flyover. Makanya aku tadi tanya, berarti si Rivaldi itu
pada saat kejadian, pada malam kejadian sedang ada di sekitar, Bukan ada, bukan ada. apa Tapi sedang dikaitkan. kumpul? Enggak, betul tidak ada. Tadi katanya. Enggak seperti itu. Jadi saya ulangi penjelasan saya, gitu ya. Bahwa klien kami bersama dengan lainnya itu pegawai bangunan dan buruh kasar Itu. di malam 27 ya, 27 Agustus itu berada di depan rumah Ibu Nining Hmm. bersama dengan Kapi putranya Pak RT. Ya. Ripaldi ini nggak ada, nggak dikenal sama mereka. Ripaldi ya, tolong dicatat itu. Ripaldi itu tidak dikenal sama mereka. Nah, lalu karena orang tua daripada si Eki ini setelah mengetahui ada kejadian dan putranya dibawa ke rumah sakit dan sudah dalam kondisi meninggal dunia, si Vina informasinya masih ngorok gitu kan ya. Besok harinya ya berdasarkan keterangan daripada tim lawyer yang lain mendatangi kepolisian dan melihat barang bukti motor. Jadi di pikiran dia motor itu kok utuh gitu kan ya. Anak saya kok bisa meninggal, kira-kira begitu asumsinya dia. Nah, padahal ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dan polisi lalu lintas sudah datang ke TKP. Menemukan juga ada di situ jejak-jejak kecelakaan. Dan termasuk juga ada potongan daging di baut daripada lampu penerangan jalan. Nah, ada filenya tentu itu di mana? Di polisi lalu lintas kan ya. Nah, setelah mendapatkan informasi yang sesat ini, dia bersama dengan anggotanya menangkapin mereka-mereka. Ya, tangkapin termasuk juga anak di bawah umur ini yang sudah viral juga di media. Dia sedang disuruh oleh pamannya mengantarkan mobil, membeli bensin dan mengantarkan, kemudian ditangkap juga dia kan ya. Nah, dibawa ke Polres Cirebon Kota, ke unit narkoba, bukan ke unit reskrim. Nah, disitulah mereka diperlakukan tidak manusiawi, ya. Terjadi penyiksaan sebagaimana gambar yang ada di media yang sudah viral itu. Nah, itu sebenarnya. Lalu saya masuk ke pembuktian di dalam ruang pengadilan. Ya. Bahwa ada barang bukti samurai milik daripada Ripaldi. Oke, nanti soal itu aku ngerti bang. Ini Oke. soal ini bang. Ini aku pengen biar nyusun ya bang ya. Oke. Nah dari peristiwa di gang itu ya kan, menurut dakwaan jaksa Ya. bahwa Vina dan Eki itu akhirnya dibawa oleh para pelaku, dibawa menggunakan motor terus kemudian disimpan atau dibuang atau bagaimana di flyover seolah-olah itu adalah kejadian kecelakaan. Betul. Gitu. Terus kemudian akhirnya kan mayat keduanya dikuburkan dan dilakukan pembongkaran. Iya. Hasil visumnya itu, menurut hasil visum Vina dan Eki itu, Eki itu ada beberapa luka, trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, Ya. patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan. Luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata hingga punggung kaki serta resapan darah pada bagian kulit dada. Terus kemudian pada hasil visum Vina ada luka tumpul pada kepala yang ditandai dengan patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang mengakibatkan pendarahan yang secara bersama-sama maupun masing-masing dapat menyebabkan kematian. Kemudian juga terdapat tanda trauma bekas luka tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Terdapat tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Nah, itu adalah hasil bukti otentik terhadap Laboratori kedokteran forensiknya. keduanya. Nah, itu juga beredar kasus katanya ada yang ditusuk dan lain Ya, sebagainya. Bang. ya. Abang bisa mengomentari hasil visum ini, Bang? Tentu bisa. Apa? Jadi begini, kami yang menghadiri setiap agenda persidangan di pengadilan itu samurai ya dijadikan juga sebagai barang bukti, termasuk ada potongan bambu, terus ada juga batu ya. Itu semua tidak ada kaitannya. Satu, bahwa samurai ini adalah kasusnya saudara Ripaldi alias Ucil yang ditangkap dia
oleh kepolisian Resort Cirebon, ya apakah itu Polres atau sektor, karena membawa senjata tajam, samurai itu. Dan itu dia sudah dilakukan penahanan sejak tanggal 30, ya. Artinya kasus terpisah. Nah, yang kedua, Ripaldi ini saya tegaskan lagi dan bahkan saya berulang-ulang. Ripaldi ini, ya, kita tidak tahu tuh apa kelompoknya geng motor atau tidak. Tidak dikenal oleh yang 7 orang. Tidak dikenal, ya. Ripaldi juga mengakui dalam persidangan tidak mengenal mereka. Ya. Karena ada anak di bawah umur, maka disidangkan terpisah. Ya. Sedangkan yang 7 ini disidangkan dalam satu persidangan. Sehingga ketika hakim juga bertanya, saudara Ripaldi dikenal nggak yang ini nih? Nggak kenal. Lalu ditanya yang orang ini, kenal nggak sama dia? Tidak ada. Tapi adalah satu orang persidangan dengan barang buktinya, ya, samurai. Oke. Lalu coba kami melihat di dalam dakwaan jaksa, kan ya? Dalam dakwaan jaksa itu kalau tidak salah, ya, ada tusukan ya, di bagian dada dan perut, ya. Padahal dari hasil itu kan, pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensik termasuk bedah mayat, itu tidak ada sama sekali. Ya, artinya ini ada satu keterangan yang diciptakan seolah-olah ini digunakan. Apa ini? Samurai ini kan? Padahal apa yang ditemukan oleh kedokteran forensik pada saat bedah mayat, menggali mayat kan ya, itu tidak ditemukan. Kecuali ada luka-luka lecet. Ya. Nah, yang patah tulang kepala dan lain sebagainya ada lah. Ada. Tapi bukan karena ini. Bukan. Ya, itu mungkin kaitannya dengan nanti ahli yang bisa menjelaskan itu. Apakah ada kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas? Itu bisa terjadi. Tapi saya tidak mau mengomentari itu ya. Karena bisa saja terjadi. Apakah itu karena kecepatan tinggi dan sebagainya? Saya nggak mau komentar. Hanya lebih baik itu diminta filenya secara terbuka kepada lalu lintas yang menangani kasus itu pertama-tama. Nah, dan di situ ada juga CCTV. Di dalam penjelasan daripada saksi, kan ya, ada CCTV di situ. CCTV situ. Kenapa nggak dibuka oleh kepolisian CCTV itu? Untuk membuktikan apakah ini satu kejahatan yang dilakukan oleh kelompok lain, ya, tapi dituduhkan kepada klien kami. Apakah itu murni karena kecelakaan sendiri, kan? Berarti clear masalahnya. Nah, yang berikutnya, kalau kita bicara dalam konteks hukum pembuktian, semua orang tahu lah kan, kalau di situ sudah ada referensi daripada dokter forensik, ya, untuk mengetahui sperma yang berada di bagian. Jangan dulu sperma itu dulu bang, jangan dulu sperma nanti. Oke. Jadi ini saya pengen menyoroti dulu soal informasi soal tusukan, bang. Oke. Ya kan? Di hasil visum ini kan sebenarnya apa ya? Saya sih nggak membaca, nggak tahu bahasanya ilmiah atau bagaimana. Tapi yang pasti saya belum menemukan tanda-tanda soal kematian karena luka tusukan. Tapi yang saya baca di hasil visum itu adalah karena ada patah tulang tengkorak belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah. Sebenarnya itu relate dengan pernyataan Bang Yogi soal penggunaan samurai untuk menghabisi si Eki. Gitu, Bang. Jadi abang yakin? Yakin. Karena begini, kan semua di ruang persidangan kan terbuka. Ya. Itu yang namanya bajunya korban diperlihatkan begini kok, ya. Seandainya begini, senjata tajam ditusukkan ke tubuh orang dan dia berpakaian, tembus nggak? Tembus. Jangankan baju, tubuh kita aja pasti tembus. Itu nggak ada, ya, nggak ada sama sekali, ya. Dan bukan hanya kami aja, termasuk juga lawyer yang lain menyaksikan. Kita kan hadir di depannya hakim, nggak ada itu sama sekali tuh, nggak ada. Next bang, ini kita soal ke yang si Pina ini, almarhum Pina katanya diperkosa. Ya. Dan itu berkorelasi dengan hasil visum polisi bahwa ditemukan sperma pada alat vital yang bersangkutan setelah pembongkaran makam. Gitu, bang. Kalau abang meyakini bahwa ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas, bagaimana bisa di sana ada sperma gitu bang? Gitu, kan? Apalagi ditemukan dengan luka-luka bekas penganiayaan. Kan akhirnya kan nggak nyambung bang. Abang meyakini ini kecelakaan lalu lintas, tapi di sisi lain ada luka-luka patah tulang dan lain sebagainya. Terus kemudian ada sperma. Bagaimana bang menanggapi itu? Begini ya. Tanpa menjustis, ada pergaulan yang bebas kan ya. Nah, seharusnya apa yang dilakukan oleh kepolisian? Jika katakanlah ada kedokteran forensik yang melakukan gali mayat dan memeriksa tubuh daripada
mayat-mayat itu dan ditemukan ada sperma, karena di bagian alat vital dari wanita, apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Sedangkan dokter forensik sudah menyarankan agar dilakukan secara pemeriksaan DNA. Kami tidak pernah ya menghalang-halangi penyidik. Ya, silakan. Sebagai bentuk daripada transparansi dalam rangka menguji kebenaran material. Kenapa nggak dilakukan oleh pihak kepolisian? Ada yang takut kah? Itu emang tidak ada pemeriksaan DNA, Bang? Tidak ada. Terus Karena mungkin alat bukti lain sudah mendukung kali, Bang. Mungkin pertimbangan penyidik itu ketika memperhatikan posisi si para terdakwa ketika malam kejadian mungkin. itu halu. Oke juga. Halu. Alat bukti Nggak bisa. atau pengakuan dari Nggak bisa. Karena kalau kita bicara dalam konteks hukum pembuktian, dalam pasal 66 KUHP sudah secara tegas kok kan merumuskan tersangka terdakwa tidak dibebani pembuktian. Itu harus dicatat. Terlepas katakanlah kawan-kawan polisi tidak pernah membaca isi daripada redaksi itu. Yang kedua, kalau kita bicara dalam konteks hubungan kausalitas, kan teori von Bury, ya. Ada sebab akibat yang terjadi. Sebab dan akibat itu kepada siapa yang harus diminta pertanggungjawaban? Kenapa nggak dilakukan oleh TKP secara komprehensif? Sekarang ada temuan sperma di bagian tubuhnya korban. Toh klien kami semua ada dalam penguasaan polisi kok, ya. Dan kami tidak pernah melarang polisi untuk masuk ke arah pembuktian itu. Kenapa tidak dilakukan? Berarti akhirnya kan ada sesuatu yang ditutupin nih. Yang kedua sederhananya lah, zaman sekarang kan apa saja bisa dibuka kok. CCTV ya, yang menyorot ke jalan itu. Ke jalan mana, Bang? Jalan TKP atau jalan TKP? Ya, TKP? TKP. Alasannya kami nggak punya ahli. Ya, terlampau naib katakanlah kita bicara seperti itu kan. Kasihan nih kepolisian nih dijelek-jelekan oleh anggota polisi sendiri bahwa CCTV nggak bisa dibuka. Kasihan kan itu kan. Ini apa yang sebenarnya yang ditutupin dan siapa yang merancang ini ditutupin sehingga orang yang tidak bersalah sekarang harus menderita gitu kan ya. Menderita menerima hukuman seumur hidup tanpa ada satu kesalahan. Itulah yang kami perjuangkan sekarang. Dan di awal-awal kami ketika kemarin diundang di program Dua Sisi, saya mengatakan terima kasih nih kepada perusahaan film kan mengangkat ini walaupun kami nggak dilibatkan. Itu sebenarnya kerinduan kami. Walaupun kami dan keluarga sudah berusaha untuk membuka itu, meyakinkan masyarakat baik media, termasuk juga melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu dan welcome mereka sama kami. Nah ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban dan Kapolda harus segera mencopot dia itu. Ini keras saya katakan. Jangan dia sekarang berlindung di balik sebuah seolah-olah dia adalah anaknya meninggal dunia. Oke, kita prihatin dan di ruang persidangan juga kita menyampaikan belasungkawa. Tetapi ketika ya ada orang lain yang terzalimi, mereka juga punya hak dong kan untuk diperhatikan hak keadilannya. Jadi itu jelas ya, jelas. Jadi ini ada yang error ya yang diterima oleh orang tua daripada almarhum Eki yang namanya Rudiana dari unit narkoba saat itu langsung main tangkap-tangkap ya. Oke lah, jangan bicara kita soal. Benar Bang Yafix ya. Ini aku juga pengen mengklarifikasi nih Bang. Ini ramai di medsos bahwa pelakunya itu adalah anak polisi Bang. Dari 7 orang ini fix bener nggak ada yang anak polisi Bang? Waduh, mereka itu stratanya itu yang paling rendah kan ya. Buru-buru kasar mereka bangunan kan ya. Ada pedagang-pedagang gitulah ya. Ini bukan ya Bang ya? Bukan. Polisi ya. Dan benar bahwa orang tuanya gitu memang Rudiana itu ya Bang ya? Putu Rudiana itu ya Bang ya? Sekarang dia udah perwira. Dulu kan sersan dia. Sersan. Dulu. Nah. Dulu pangkatnya apa Bang waktu itu Bang? Saya kurang tahu, yang jelas dia apakah belum perwira. Okay. Makanya sekarang dikait-kaitkan nih. Berapa kali saya sampaikan di media supaya pengamat ya, para ahli kan harus tahu dulu masalahnya. Jangan mengaitkan kan klien kami ini seolah-olah berafiliasi dengan yang 3 DPO, nggak kenal mereka. Jangankan yang 3 ya. Yang si Ripaldi aja yang sama-sama dihadirkan dalam ruang persidangan sebagai terdakwa tidak kenal. Dan Ripaldi tidak kenal dengan mereka. Dani, Peggy dan satu lagi siapa? Ada Dani, ada Andi, ada Peggy kan? Jangankan yang 3, ini yang di dalam ruang persidangan aja yang namanya si Ripaldi nggak kenal sama klien kami yang 6 yang sama-sama disidangkan. Minus daripada di persidangan dari mana muncul nama 3 DP itu Bang?
Kita nggak tahu. Itu kan mungkin aja yang diciptakan oleh sekarang nih polisi Resort Cirebon Kota kan untuk membuat ini kabur. Buktinya 8 tahun ini kan nggak ada kejelasan. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pimpinan Polri ya. Ada orang berstatement, masa katanya penjahat sekeleber ini aja bisa ketangkap. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Tetapi saya nggak tahu nih apakah nama ini kan hanya sebuah karangan halusi gitu kan ya. Sehingga ini seolah-olah mereka lah yang jadi korban sekarang ini. Makanya inilah nilai perjuangan kami. Saya minta kepada Bapak Kapolri lewat beberapa kali statement saya agar juga mengkaji kasus ini secara komprehensif. Kami tidak pernah mempengaruhi klien kami. Sekarang klien kami berada di LP Kosambi menjalani hukuman seumur hidup. Silakan datang ke sana. Tanya langsung ke sana. Jangan perlu dampingi kami supaya fair kan ya. Kalau nanti kami dampingi seolah-olah kami sudah mempengaruhi. Tidak. Ya, tidak. Dan termasuk juga saudara Sakat Atal yang sekarang sudah keluar kan. Dan ada lawyernya. Tanya dari lubuk hati yang dalam, benar nggak dia sebagai pelaku? Ya. Kan perlu pembuktian juga mungkin, Bang. Hah? Tapi kan perlu pembuktian juga, nggak bisa sekedar nanya orang. Betul, tapi begini, kita kaitkan dengan hukum pembuktian. Tadi udah saya jelaskan. Samurai milik siapa? Si Ripaldi. Ripaldi, yang tidak ada kaitannya dengan nama orang. Karena nama orang itu tidak kenal dengan dia. Tidak kenal itu. Ya, yang Ripaldi juga tidak kenal sama dia. Oke. Bambu milik siapa? Ya, nggak juga. Ya, bisa dibuktikan bambu itu milik siapa? Kalau bambu digunakan sebagai alat untuk memukul kan bagian tubuh daripada kedua korban, tentu di situ ada bekas-bekas, bisa diperiksakan ke laboratorium. Toh juga sekarang kan udah canggih kan ya. Ada batu dipakai katanya mukulin, tentu di batu itu ada bekas-bekas kan, apakah darah dan sebagainya. Nggak ada sama sekali, ya. Nggak ada. Sekarang tidak ada. Tidak ada semua bekas-bekas di situ kan ya. Dan inilah keheranan kami ya. Hanya kami di situ selama persidangan itu diintimidasi kan. Setiap kami sidang di demo sampai gedung pengadilan aja digedor-gedor, teriak-teriak orang. Sama siapa, Bang? Sama ada yang demo. Oke. Demo doang. Dan paling tragedisnya ya, ketika ada saksi perbalisan dari kepolisian kan. Kepolisian itu sambil dia nggak normal ya kan, masuk ke ruang persidangan, di bagian belakangnya ini masih ada senjata. Padahal ada yang mendampingi dia dari propos. Kenapa propos tidak mensterilkan itu kan ya? Anggota yang hadir ke ruang persidangan. Saya melihat secara kasat mata dan tim kami juga melihat ya. Ada senjata di belakangnya. Saya protes kepada hakim. Yang mulia, ini anggota ke ruang persidangan membawa senjata. Tolong saya bilang senjatanya di apa? Ya disimpan gitu kan. Hakim bilang ini aman persidangan. Nggak bisa kan. Ada SOP persidangan. Akhirnya senjata tersebut dititipkan ke propos. Sampai segitunya untuk katakanlah memprovokasi kami supaya kami tidak fight di dalam membela itu. Jadi bukan sekali, dan kami juga dicari-cari oleh katakanlah pendemo. Kenapa lawyer itu katanya mati-matian membela? Memang tidak melakukan satu kesalahan. Pernah suatu saat sebelum sidang, ya, saya bilang sama para klien kami, kamu benar nggak kamu melakukan kejahatan? Ini berulang-ulang nih, bukan sekali dua kali. Mulai di Polda Jabar. Saya harus ngomong apa ke bapak? Katanya kan ya? Ya. Saya udah berulang-ulang, itu kan. Belum penting kaki bapak saya cium, katanya kan ya. Kan saya merinding juga kan. Cium kaki orang tuamu. Dicium sama mereka. Terus kurang apa lagi? Terlepas kata itu nggak bisa dijadikan sebagai pedoman ya. Tapi itu kan kebenaran hati kan. Itu kebenaran Ya, hati. Bang, saya persek dikit, Bang. Jadi abang ini yakin bukan peristiwa pembunuhan? Saya yakin bukan. Kalaupun ada katakanlah rentetan-rentetan daripada ya hubungan daripada si Eki itu, sebulan yang lalu informasi daripada lawyer kami yang ada di Cirebon, ya, pada saat di ruang persidangan ya, bertanya kepada orang tuanya, namanya Rudiana. Rudiana menjawab bahwa sebulan yang lalu itu ada masalah anaknya dengan geng motor. Sebulan yang lalu, sebelum persidangan itu di ruang persidangan itu diucapkan. Seandainya di persidangan itu direkam ya, itu pasti bunyi ucapan itu. Nah, kenapa Rudiana mengkait-kaitkan ada peristiwa sebulan yang lalu, karena seolah-olah kecelakaan itu menjadi peristiwa pembunuhan. Itu. Oke, tapi faktanya kan sampai sekarang, Bang, pertarungan pembuktian di persidangan kasus Vina dan Eki ini kan akhirnya menyatakan bahwa Vina dan Eki itu pembunuhan, Bang. Para terdakwa dijatuhi hukuman
Seumur hidup, dan oke. total Oke. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun sudah bebas sekarang. Dan mereka juga ada sebagian, Bang, saya udah baca putusan kasasinya. Ada Rivaldi itu dia mengajukan kasasi ke mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, hasilnya ditolak, terus kemudian mengajukan lagi upaya hukum Kasasi. ke Mahkamah Agung, juga ditolak. Akhirnya, Bang. Nah, kalaupun Abang sekarang meyakini bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan, tentu ada satu hal yang perlu diperjuangkan mungkin, Bang, yakni upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Syaratnya adalah novum atau bukti baru. Nah, ini progresnya sekarang apa Abang sedang memperjuangkan untuk peninjauan kembali gitu, Bang? Begini. Kita ke depan aja lah. Oke, begini. Omong kosong kami bisa melakukan upaya PK kalau tidak ada keberanian daripada institusi Polri kan di dalam melihat persoalan ini secara utuh. Omong kosong. Atau juga hasilnya nanti ya tidak akan membalikkan keadaan. Makanya kami sentuh ya pimpinan Polri kan ya untuk melihat perkara ini secara objektif ya. Benar nggak itu kan ya apa yang dilakukan oleh Rudiana ini ya dengan pribadinya dia hanya mendapatkan keterangan yang tidak didukung oleh bukti lalu menangkapi dipukulin orang ya tidak berdaya, apapun kemauan penyidik itu diikutin. Sehingga berbaliklah ketika diperiksa di Polda Jabar. Itu dulu harus dikelirkan ya. Yang kedua, kalau kita bicara dalam konteks bukti kan, karena bukti itu pasti mendukung nanti keyakinan hakim. Tapi kita tahu juga sejarah kelam hukum Indonesia, ya, peradilan Indonesia, Sengkon dan Karta, ya, mengalami trauma psikologis karena diponis bersalah. Itu puluhan tahun, ya, dan itu menjadi sejarah, ya, di dalam penegakan hukum di tingkat akhir, ya, di pengadilan, bukan di kepolisian. Bukan di kejaksaan, tapi di pengadilan dia diponis bersalah. Sekian tahun kemudian, 7 tahun kemudian datang orang ke kantor polisi, ya, mengatakan bahwa saya lah pelakunya. Berarti apa? Yang diputus oleh hakim juga bisa semua berubah, itu kan? Kalau kita bicara dalam konteks ilmu pengetahuan hukum, ya, ada yang disebut dengan cogito ergo sum dubio multiplicum. Itu menyangkut masalah teori keraguan. Saya bisa meragukan nggak putusan hakim? Bisa. Karena hakim tidak melihat semua bukti. Seandainya hakim pada saat itu melihat bukti, ini ada sperma. Kenapa tidak dikaitkan dengan mereka-mereka yang ditahan? Harusnya satu nih poinnya hakim. Ya. Kedua ada CCTV. Kenapa nggak CCTV ini dibongkar? Gitu kan ya? Kenapa? Untuk melihat peristiwa yang sebenarnya. Kenapa? Saya tidak mau katakanlah menjelekkan hakim. Tapi apakah hakim pada saat itu teliti kan? Di dalam melihat bukti-bukti ini dikaitkan dengan tuduhan peristiwa. Nah itu. Ini kita semua para pakar kok kan. Jadi, saya sebagai konkretnya ke Mahkamah Agung lagi nggak, berjuang lagi nggak nih? Sekarang begini. Seumur hidup loh, Bang, ini. Betul. Ini batin kita kan bergejolak nih. Nasibnya klien kita, ya, nasib klien kita di sana harus menderita seumur hidup. Hanya perkataan yang saya katakan, keadilan itu mana, gitu kan? Nah, makanya saya sentuh nih nuraninya pimpinan Polri, ya, Pak Kapolri nih, turun ke bawah, Kapolda turun kepada direktur yang tidak tahu menahu persoalan dulu, walaupun sekarang dia terimbas, kan ya. Ini undang kami kan, dikaji sama-sama bentuk apa? Tim independen. Mari kita kaji secara ilmiah. Mari kita kaji. Ya saya juga dosen ya, pengajar. Dan ngerti saya urusan-urusan begini, ya. Bagaimana pembuktian ngerti saya kan ya. Tapi kalau itu dipotong-potong orang jadi korban, terima nggak kira-kira? Terima nggak kira? Nggak terima kan ya? Jadi jangan seolah-olah begini. Kalau sudah ingkrah satu putusan ya, selesai sudah. Lo jalanin aja sampai mati kan ya? Makanya itulah adanya upaya hukum peninjauan kembali. Makanya kalau katakanlah kalau perlu gerasi sampai presiden. Betul. Itu upaya yang akan dilakukan. Makanya dari kantor pengacara lain juga sudah menyuratin pada saat itu ke Komnas HAM lah, ke Komisi Yudisial lah, supaya peduli mereka terhadap, nggak ada tuh cerita tuh. Karena ini mereka rakyat jelata. Karena nggak ada film, Bang. Bukan soal itu. Jadi udah banyak stigma, semacam apa ya, semacam komentar orang. Kalau hukum itu tumbuhnya ke atas, kalau ke bawah mati aja mati, gitu kan? Ini yang terjadi kan ya? Ya, yang terjadi. Kasian nih kan? Kasihan nih. Makanya kita bicara nurani lah. Saya tidak mau memperjuangkan katakanlah klien saya kalau benar-benar mereka melakukan kesalahan. Makanya saya katakan, kalau lo benar-benar melakukan,
Saya akan minta dalam pembelaan saya supaya hakim meringankan. Itu aja. Kalau lawyer itu kan begitu ya. Ya. Tapi kalau ternyata klien kita mengatakan, Pak, demi Tuhan, demi Rasulullah, apapun katakanlah, mau disetrum, mau diapa, saya nggak melakukan. Terus mau gimana kita? Ya, ingat nggak? Ya kan bukti berarti kan. Bukti, berarti bukti mungkin Bang. Kalau kan sistem peradilan pidana gitu kan tidak mengejar pengakuan tersangka, Bang. Ya kan? Ya, saya Kan setuju, dia- saya setuju, kan? saya setuju. Ya. Perlu ada pembuktian. Dalam Setuju. kuhap itu kan diatur minimal 2 alat bukti. Setuju, Ya kan? tapi Kalau ada- ingat, Nah, ingat, ya. proses menuju pembuktiannya itu. Tapi Ya ingat, kan? ketika bukti yang seharusnya bicara di pengadilan, Yes. ya, tidak dijadikan sebagai argumentasi di dalam mengambil keputusan, benar nggak? Ya, salah satunya mungkin tadi soal samurai. Samurai kan, Oke. sperma, CCTV kan, Di CCTV nggak ada. nggak ada semua itu. Terus ada keterangan saksi-saksi yang lain kan, ada keterangan saksi yang lain juga. Jam 21.15, temannya si Eki ini masih bertemu sama dia di satu tempat. Ada keterangan saksi. Tapi kenapa yang 2 orang ini, si Aib dan si Dede, tidak pernah dihadirkan di dalam ruang persidangan? Ada apa? Siapa yang menyembuhkan itu? Oke. Kemudian sekarang kalau bicara Linda, katanya teman dekatnya siapa? Almarhum Pina. Kenapa tidak dijadikan sebagai saksi? Sekarang ada seolah-olah apa itu? Kesurupan kan ya? Nah, Kesurupan dijadikan sebagai itu pembenaran bahwa ini kita nggak tahu lah ya. Siapa yang bisa nanti melakukan analisa terhadap itu kan? Biar nanti yang ahli di bidang itu kan ya. Terus yang tapi lainnya. kan kita hukum pidana kita kan nggak menjadikan orang kesurupan sebagai bukti, Bang. Betul, betul. Tapi di dalam ya apa itu perkataan yang kesurupan itu kan memojokkan klien kami, Oke. memojokkan klien Nah, kami, kan ya? Makanya. Nah, lalu semua orang terbentuk opininya klien kami lah sebagai pelaku, Yes. ya. Padahal udah saya jelaskan, klien kami itu di satu titik di depannya rumah Ibu Nining di malam kejadian itu berpindah ke rumahnya Pak RT sampai besok paginya. Ya kan ya? Sementara kecelakaan itu ada jaraknya hampir 1 kilometer dari mereka. Bagaimana mungkin ada 2 sosok manusia gitu kan? Tiba-tiba di sana ada, di sini ada, nggak ada itu. Saya nih ya dari lubuk hati yang paling dalam ya. Itu mencerahkan apa adanya. Nggak ada satu kan, nggak ada keuntungan saya kan. Ya, saya pengacara profesional dan saya juga jadi dosen itu selalu mengajarkan mahasiswa saya supaya kalian jujur gitu kan suatu saat apabila jadi pejabat. Itu. Nggak mau saya seperti itu. Jadi makanya kita thinking forward ke depan gitu Bang, bahwa ini kan apa ya, kalaupun Abang meyakini sesuatu ada hal yang janggal kan tetap Bang balikinnya itu upaya hukum. Betul, saya sependapat Kan, itu. kira Abang ada punya bukti baru nggak sih sebenarnya Bang, bahwa bukan dialah pelakunya? Begini, Minimal bukti baru yang sedikit nyerempet-nyerempet gitu Bang. begini. Karena yang menangani ini pihak kepolisian dari awal dan sudah error in persona, error semua, kan ya? Maka kepolisian harus mengeluarkan statement melalui kajian kasus ini secara komprehensif, itu kan ya? Jika ternyata kajian kasus ini diputuskan oleh kepolisian ini lantas, maka kami membutuhkan surat itu, satu, kan ya? Satu. Itu sebagai dasar kami nanti untuk PK. Berarti kepolisian bekerja secara objektif, dia mengulangi, katakanlah, penyelidikan kasus ini. Walaupun katakanlah sekarang kan terkesan ingkrah, orang mati-mati loh gitu kan ya. Bukan terkesan Bang, emang inkrah Bang. Ya oke lah. Ya. Kalau saya mah katakan terkesan ingkrah gitu kan. Fair ya. Ya, begini, ya sedikit sebenarnya berteori. Apakah hukum positif nggak bisa ditimpangin? Itu dulu kan. Iya. Nggak usah perlu Iya. dijawab. Ya, saya sebagai dosen, karena saya katakan kepada mahasiswa, hukum positif bisa ditimpangin. Ya, jika itu untuk mengangkat harkat martabat manusia. Ya. Orang terjalimin, dia tidak berbuat salah. Tapi karena ada hukum positif, karena proses peradilan ya. Yang seolah-olah itu udah benar semua, ya. Lalu mereka harus menderita. Makanya saya katakan, cogito ergo sum dubio metodicum. Itu menyangkut masalah teologian. Boleh aku meragukan putusan hakim? Saya ragukan, makanya saya banding. Iya. Ya. Bang yang banding ya? Banding saya. Tapi saya nggak kasasi karena saya nggak ditebusin oleh pengadilan tentang putusan banding. Jadi keraguan kami sejak dari awal udah mulai dari proses pembuktian di pengadilan. Ya. Kenapa itu sperma tidak diperiksa? Itu Kan ya? buktinya, Pak, ya. Kenapa itu CCTV tidak diperiksa? Kalaupun misalkan ternyata sperma ini jadi bahan untuk apa namanya novum kan juga nggak memungkinkan Bang ya?
Saya Sperma kira jadi bukti baru kan udah begini, 8 tahun gitu. begini. Saya kira ada teknologi mungkin kan ya atau temuan-temuan ilmiah yang hubungkan satu dengan satu yang lain kan. Periksa tuh orang tuanya si Rudiana, golongan darahnya apa? Kan? Periksa tuh bukan apanya supaya mengkaitkan sperma ini kan. Periksa mereka sekarang ini. Ini periksa, kita terbuka kok kan ya. Ya. Periksa katakanlah ya yang lain-lainnya. Kita supaya terbuka semua. Ya. Sekarang mungkin nggak ada bekas-bekasnya lagi atau nggak tahu lagi mana kan ya. Ya. Periksa semua. Dan berikutnya. Ya. Kalau perkara ini bukan mengulangi, tapi dikaji ya peristiwanya, terus penangkapannya, terus tindakan-tindakan kepolisian, ya ternyata bukan klien kami bagian daripada ya perbuatan yang terjadi kecelakaan di sana atau apapun namanya gitu kan ya. Ya, kepolisian harus berani mengeluarkan statement ya untuk memulihkan nama baik klien kami dan itu akan menjadikan sebagai dasar untuk PK. Ya. Sekarang kita terbuka aja lah ya. Itu kesakatatal anak di bawah umur. Saya pernah menyaksikan pada waktu persidangan itu. Dia itu dibentak-bentak sama hakim ya. Pada waktu persidangan. Hakim itu loh sebagai juri kan. Kenapa dia arogan di dalam ruang persidangan? Aku lihat sendiri. Ya. Dan pengacara Ibu Titin juga sampai tidak berdaya loh. Itu saking arogannya hakim pada waktu menyidangkan Sakatatal. Karena udah terbentuk satu opini gitu kan ya. Bahwa klien-klien itu adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Udah terbentuk begitu. Bagaimana seorang hakim bertindak seperti itu kan? Tanpa melihat semua dokumen. Kita bisa lihat kok, saya juga baru membuka ya, ada postingan. Ternyata Sakatatal itu sudah diposting oleh media yang lain. Ya, didampingi oleh keluarganya. Itu lihat aja raut wajahnya. Raut wajah yang sangat polos itu kan. Nggak. Ibaratnya nih kalau darah itu bisa bicara, digores begitu keluar darah, benar nggak kamu melakukan kejahatan? Dia pasti ngomong, saya korban gitu kan. Lah, apakah omongan seperti gitu nggak bisa diyakini sama masyarakat luas termasuk juga lembaga negara? Cobalah merenung gitu kan. Kalau keluarga kita diperlakukan seperti itu, gimana reaksi kita? Kan ya? Gitu, gimana reaksi kita? Jangan bicara tentang ini kan sudah vonis kan? Sudah ingkrah, sudah menjalani hukuman, ya. Memang selalu ya apa? Keadilan itu terlambat datang. Ya. Dan itu yang kami perjuangkan. Walaupun katakanlah keadilan terlambat datang terbukti dengan soal sperma tadi yang tidak diuji ya Bang. iya itu. Memang kalau ada sperma, ini hasil visum itu membuktikan bahwa memang ditemukan ada sperma di Vina. Sperma siapa? Ya, walau kita nggak tahu. Iya. Dan tapi yang pasti ya, kalaupun pengen mencari kebenaran material sebagaimana dalam prinsip hukum pidana ya berarti ya sperma itu harus diuji. Betul. Termasuk CCTV, sama CCTV. CCTV. Iya. Itu kurang lebih. Nah ini Bang, satu lagi ini agak mengganggu juga Bang. Oke. Ada mengganggu soal bahwa peristiwa viral kesurupan Bang. Ya. Ya kan? Ini peristiwa kesurupan, pelakunya ini dan ternyata itu mempengaruhi opini publik. Sedangkan kita juga, Abang sebagai orang hukum, kami juga sebagai media, kan ini perlu memberikan penjelasan bahwa ini peristiwa hukum yang tidak bisa dikait-kaitkan dengan peristiwa goib. Gitu. Masa orang-orang bermula dari ada orang kesurupan hingga akhirnya jadi apa ya? Jadi absurd gitu kalau bahasa akhirnya. Nah, Abang kalau atau soal saya nggak mau menanggapi itu karena bukan bidang saya. Paling tidak Abang sebagai orang hukum gitu loh. Ya, enggak, karena begini. Kalau saya bicara hukum itu bicara tentang hak dan kewajiban. Yes. Bicara tentang hukum yang bersifat normatif termasuk juga ajas hukumnya. Yes. Nah, kalau di dalam teori pembuktian apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, lakukanlah dengan benar. Due process of law. Yes. Due process of law itu harga mati. Artinya bahwa setiap proses penyidikan itu harus berkeadilan. Ya, makanya moto Bapak Kapolri itu bagus tentang presisi. Presisi itu mengandung 4 makna. Ada menyangkut masalah prediktif, kan? Yang kedua masalah transparansi, objektif dan berkeadilan. Nah, saya berharapkan untuk kasus-kasus selanjutnya tidak lagi korban-korban yang dirasakan oleh klien kami. Dan kawan-kawan dari penyidik harus profesional lah, gitu kan? Jangan karena emosi ada hubungan dengan pribadi. Itu tangkap dulu gimana nanti. Enggak, ini masyarakat sekarang udah peka terhadap keadilan ya. Kami berharap sekali lagi berulang-ulang saya ya,
pimpinan Polri jangan tersinggung terhadap apa yang saya ungkapkan begini gitu kan ya. Supaya juga pimpinan Polri melek gitu kan. Ada anggotanya ya yang berperilaku di luar daripada norma hukum yang baik gitu kan ya. Untuk menindak mereka ya. Dan memulihkan gitu kan harkat dan martabat klien kami supaya kami punya jalan untuk melakukan PK untuk itu. Kami silakan mau didatangin ke LP kayak gitu kan silakan. Mau diwawancara mereka silakan tanpa ada kami silakan. Supaya seolah-olah kami terkesan nih kan, oh kalau ada pengacara nanti diproteksi. Enggak, gitu kan. Saya pengacara yang fair kok, kan ya. Bukan setahun 2 tahun saya jadi pengacara. Dan sudah beberapa kasus juga saya bebaskan di pengadilan kan. Gitu. Itu aja kan. Jadi kalau sekarang kami dituntut untuk PK, apa dalilnya kami PK? Sementara kami membutuhkan itu kan ya. Membutuhkan juga ada satu penjelasan resmi dari kepolisian ya. Tahu sendiri kan kalau Abang udah nggak punya bahan lagi untuk PK mungkin kalau dari pihak Abang mungkin gitu ya Bang. ada sih antara pertentangan kan. Yes. Bukti dengan keadaan yang sebenarnya di dalam argumentasi hakim ya bisa kami lakukan. Tapi itu omong kosong kan ya. Kita udah tahu lah kan peradilan ini ya. Tapi kan Bang kalau kata Chris Martin itu Bang vokalisnya Coldplay bilang kayak gini Bang, you never know if you never try. Ya. Jadi kamu nggak akan pernah tahu sebelum kamu mencoba. Tapi kan tahu kita kan, tahu kan ya. Saya ini terus terang aja, mulut saya ini udah berbusa-busa jadi pengajar kan ya. Dan mungkin murid saya udah ada juga yang jadi orang. Tapi keadilan itu gampang nggak ditemukan? Nggak gampang ya. Kematian Socrates kalau saya mengambil satu contoh gitu kan ya. Ya. Dia hanya bicara dengan kaum muda di zaman Yunani kuno kan. Ya. Tersakiti raja dengan omongannya, diadili dia tanpa ada kesalahan. Ya, mati dia kan. Dan dia tidak pernah mencabut omongannya atau pindah ke satu negara gitu kan ya. Demi keselamatan nyawanya. Saya tetap menegakkan keadilan. Kira-kira begitulah. Oke, Tribuners, itu perbincangan saya dengan Bang Yogi Naunggolan terkait kasus ini. Bagaimanapun juga ini masih jadi perbincangan di tengah masyarakat kita, apalagi ada pengakuan gitu loh dari orang kesurupan, meskipun saya juga itu sebagai orang hukum kita ya Bang ya. Iya. Tetap pembuktian itu jadi nomor satu untuk urusan dalam hukum pidana. Nah, apapun juga hal yang masih bisa dilakukan jika memang ternyata 7 orang itu bukan pelakunya, ya tetap harus ada upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Betul. Kalaupun ternyata Mahkamah Agung juga masih belum bisa, masih ada upaya hukum lagi ke Presiden. Nanti mungkin Presiden terpilih Pak Prabowo mungkin bisa Betul, saya setuju. memberikan gerasi. Tapi yang pasti ya tadi ini proses sudah berjalan sejak 2016, sudah melewati proses persidangan, sudah proses pembuktian. Ya nanti juga mungkin ada Bang Yogi Nainggolan juga nggak akan berhenti untuk berjuang mencari keadilan. Dan ada juga teman-teman pengacara yang lain juga ya Bang yang ini. Tapi yang pasti kami membisarkan ini supaya memberikan narasi pembanding sehingga orang-orang bisa tercerahkan. Gitu aja. Closing statement Bang dari Abang. Baik, terima kasih. Terima kasih ini kami diundang di studio ini. Dari lubuk hati kami yang paling dalam sebagai tim lawyer dari 5 terdakwa, kami menyentuh hati nurani daripada pimpinan Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri, ya, untuk menggerakkan tim yang terbaiknya. Baik itu dari Barreskrim Polri, dari Propamnya, dari Irwasdanya kan, untuk melihat kasus ini secara jernih, dan kami akan membantu sekuat tenaga. Dan kami tidak akan pernah menutup-nutupin kan, ya, itu dosa buat kami, ya. Sehingga nanti dari kajian-kajian itu, ya, pimpinan Polri bisa melihat, ya, apa sih sebenarnya yang terjadi, kan ya. Dengan demikian kami dengan senang hati kan ya, atau mengundang misalnya nih tim-tim pakar yang lainnya dibentuk semacam independen kan ya. Dan kami terbuka kok, tidak akan mempengaruhi siapapun ya. Termasuk orang tua daripada terpidana ya, welcome semua. Termasuk juga terpidana yang sekarang berada di lapas tidak akan kepengaruhi. Itu bukan moto saya sebagai pengacara. Ya, silakan. Mau didatangi 10 kali, 20 kali, ya, apa perkataan mereka, ya, itulah yang mereka katakan sebagaimana nurani mereka. Karena itu sudah mereka katakan kok di dalam ruang persidangan, ya. Hakim dengan tegas kok meminta
Ya, apakah kamu melakukan satu? Tidak pernah mereka katakan kami melakukan. Gitu. Tapi kenapa hakim tidak melihat ada bukti-bukti yang tertinggal, tidak dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam rangka membuktikan satu penyidikannya, baik sperma ya maupun katakanlah itu CCTV, terus ada kejahatan yang dilakukan Ripaldi membawa dia samurai yang tidak kenal dengan yang 7 orang minus yang satu kan ya. Kenapa itu dikait-kaitkan? Ini harus dikaji nih. Dan si Ripaldi juga terbuka kok dan tidak kenal dengan mereka. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa lagi dengan diskusi kita selanjutnya, Tribuners. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.